Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Radio Jogja yang berbahagia, di kesempatan kali ini di acara Ayo Hidup Sehat, Bincang Kesehatan, kerjasama Radio Jogja dengan Halal Center UAD, kali ini menghadirkan narasumber Profesor Dr. Ani Guntarti. Mekaten nggih Prof nggih? Nggih, apoteker. Apoteker. Nah, insya Allah beberapa menit ke depan Kak Juma yang menemani di acara podcast kali ini akan bincang-bincang banyak terkait tentang daging non halal. Mudah-mudahan membantu pemirsa podcast Radio Jogja terkait produk halal bersama Halal Center UAD pada kesempatan kali ini. Baik, pemirsa podcast Radio Jogja, langsung saja untuk menghemat waktu, kita sapa dulu Prof. Ani. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Iya, di kesempatan kali ini Prof diberi kemudahan bisa hadir di studio podcast Radio Jogja. Mudah-mudahan ilmu yang dibagi bermanfaat buat kita semuanya, Prof. Amin, amin insyaallah. Nah, melanjutkan bincang-bincang kesehatan yang lalu dari Prof. Nur Hasana, kemudian Pak Mustafa. Nah, kali ini Prof. Ani akan nyampaikan jawab pertanyaan Kak Juma terkait daging non halal. Yang pertama ini begini Prof, mengapa kita harus memilih halal dalam konsumsi? Monggo Prof. Ya. Halal itu kan sudah menjadi salah satu hal yang harus kita yakini ya, sesuai dengan Al-Baqarah 168 bisa dibuka ya. Jadi di sana dikatakan halal dan thayyib. Dan tidak hanya halal tapi juga thayyib, harus baik. Nah, kenapa kok harus mengkonsumsi halal? Itu ada 5 sesuatu yang sangat mendasar, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kehormatan dan harta benda. Sehingga dari 5 konsep itu, kalaupun kita membeli sesuatu, mungkin ya harganya itu sedikit lebih mahal. Tapi kalau ada kata-kata halal, itu kita akan pilih yang halal. Nah, karena itu sudah tidak bisa tawar-tawar. Jadi harus jelas. Nah, sehingga di sini kita di Halal Center UAD sekarang baru kita godok, kita baru ada banyak kegiatan yang kita lakukan untuk ke arah halal. Mungkin itu Pak. Kak Juma. Terima kasih Prof. Ani dari Halal Center UAD. Sudah jawab pertanyaan Kak Juma terkait mengapa kita umat Islam harus memilih halal dalam mengkonsumsi hariannya. Nah, tadi sudah dijelaskan ada beberapa hal kaitannya halal itu bisa melindungi agama kita, jiwa kita, akal kita, kehormatan kita, dan harta benda kita. Nah, yang kedua Prof, ada berapa golongan yang diharamkan sesuai syariat Prof? Monggo. Ya, saya coba jawab ya. Sebenarnya ada 9 golongan. Ada 9 golongan ya, termasuk bangkai, kemudian darah ya, hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah, kemudian ada juga hewan yang disembelih tanpa mengalirkan darah yang secara kafah mengeluarkannya, jenis bahan yang memabukkan ya, intoksitan ya, atau narkotika atau alkohol, hewan karnivora, pemakan seperti singa, harimau, burung dengan taring, hewan yang hidup di 2 alam, itu kan sudah ada di apa yang kita yakini ya. Tetapi di sini yang paling banyak muncul dari 9 golongan itu adalah golongan derivat babi. Ini yang dari dulu sudah heboh begitu ya, sehingga beberapa kasus banyak hewan babi ini yang sering pemalsu dari sediaan produk. Dari 9 tadi yang sering banyak dibahas adalah derivat babi. Derivat babi itu ya ada celeng dan teman-temannya, itu derivat babi. Mungkin itu Pak Ya. Kak Juma. Ya, terima kasih Prof. Kaitannya dengan pemirsa podcast untuk mengenal golongan yang diharamkan ya sesuai syariat ya.
Kemudian berikutnya Prof, kalau pendengar pemirsa podcast ingin tahu konsep halal itu seperti apa Prof? Konsep halal itu kan sesuatu yang sudah ditetapkan ya. Kita punya 3 konsep halal, yaitu kadar 0, berarti zero limit, tidak boleh sedikit pun. Nah, karena itu dalam ilmu saya, khususnya saya tekuni di S3 saya itu menggunakan metode yang harus sensitif. Bahkan bisa sampai pikogram. Pikogram 10 pangkat min 12 miligram. Sangat-sangat kecil kalau mid trace. Jadi harus 0, tidak boleh ada. Kemungkinan haramnya itu ya. Ya. Jadi nggak boleh kalau tidak ada metode yang sensitif dan itu ada ya walhu alam, kita nggak tahu, tapi kita sebagai seorang ilmuwan harus selalu mencari ilmu yang baru. Sudah untuk ikhtiar begitu ya. Ikhtiar. Kemudian bahaya 0 atau zero defect. Ya, jadi itu kenapa kok kita nggak boleh makan daging babi? Pasti ada sesuatu yang hikmahnya. Tidak mungkin Allah memberikan suatu larangan kalau tidak ada hikmahnya, pasti. Jadi ada zero defect. Kemudian ada resiko 0, zero risk. Jadi kita tidak menanggung kalau ada resiko kita mengkonsumsi. Tadi sudah kita sampaikan ada 5 hal. Itu resiko yang psikis ya, yang psikis dan juga materi, ada harta benda, ada akal, jiwa, kehormatan. Itu mungkin yang dikatakan konsep halal bersifat 3-0. Baik, pemirsa podcast, menarik apa yang disampaikan Prof. Ani di kesempatan kali ini, supaya informasi terkait dunia halal kita makin lengkap. Kita lanjut di pertanyaan yang keempat. Nah ini Prof, selama ini kasus apa yang pernah muncul hewan non halal yang dipalsukan di pasaran Prof, supaya ibu-ibu terutama ketika belanja itu aman, tenang begitu Prof? Ya. Jadi selama ini ya di Indonesia khususnya ya, itu yang pernah muncul di media massa, juga pernah heboh gitu ya, itu biasanya bentuk produknya bakso. Dan yang dipalsukan yang sudah ketahuan yaitu babi, celeng, ayam. Tikus. Jadi celeng itu seingat ibu pernah baca di media ya, itu pernah di suatu daerah hampir 10 tahun bakso itu pakai bakso celeng. Karena memang secara fisik ya itu memang tidak jauh beda. Ya. Bakso celeng. Kalau tikus biasanya apa Prof? Kalau tikus tuh kemarin yang ketahuan itu karena di mie ayam. Mie ayam sama bakso. Oh begitu. Jadi, bakso. Ada video begitu ya. Baksonya tuh kok seperti ada kayak kaki tikus gitu, akhirnya ya itu kemudian kecil-kecil gitu ya. Jadi kan ada ya, sehingga kita juga harus perlu selektif untuk terutama mahasiswa suka jajan gitu ya. Suka bakso ya, hati-hati karena setiap sediaan bagi kita ilmuwan itu sediaan tidak hanya bakso ya, ada sosis, ada tempura, ada yang dari daging, itu harus waspada karena ada kecenderungan mungkin ya ada suatu campuran. Biasanya pedagang itu mencampur karena untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, daging celeng itu harganya hanya 30-an ribu per kilo. Tapi kalau sapi bisa sampai 150. Campuran gitu ya. Berarti tetap harus hati-hati ya, Prof ya. Selektif, makan tidak hanya enak ya gitu ya. Tapi toyib dan halal, dan toyib ya. Baik pemirsa podcast Radio Jogja, menarik apa yang disampaikan Prof. Ani di kesempatan kali ini dari Halal Center UAD. Selanjutnya nih Prof, biasanya sebagai pemalsu daging apa yang biasanya dipalsukan itu? Ya karena sesuai dengan seringnya yang digunakan untuk olahan, yaitu kan sapi sama ayam yang sering. Kalau kambing kan kadang-kadang baunya karena kemiripannya mirip gitu ya. Iya. Sapi ayam itu kalau dideteksi secara kandungannya asam lemak, kandungannya protein itu mirip dengan babi. Rasanya bahkan babi itu secara ilmiah hanya beda 1 asam amino dengan manusia. Sehingga semua organ babi itu
menjadi salah satu pengganti organ manusia. Iya. Karena hanya satu beda asam amino. Ya makanya itu di pertanyaan berikutnya ini mengapa babi yang sering muncul Nah, dipalsukan karena ternyata ada tadi, kemiripan ya. kemiripan asam amino dan juga posisinya untuk budidayanya mudah. Anak babi kan sampai 10 satu kali keluar. Coba kalau Iya. sapi hanya satu. Ya itu Begitu sehingga ya. jadi juga dagingnya kan ginuk-ginuk gitu ya kalau Ya, babi. empuk ya. Ya, jadi banyak dagingnya, murah juga harganya lebih murah Iya. dari daging sapi dan itu tadi posisinya lebih mudah dibudidayakan dan makanannya juga maaf ya makanannya juga luar biasa apa mau sampah pun mau ya sehingga ini bisa jadi salah satu pengetahuan gitu ya. Pasti ada sesuatu yang sembunyi di situ. Iya, Ya, Prof ini kita dibatasi waktu, Ya. mungkin sesi ini kali ini dulu, kemudian nanti kita lanjut di lain kesempatan terkait dengan daging non halal. iya. Terima kasih, demikian pemirsa podcast Ramli Jogja, bincang kesehatan kami bersama Prof. Ani Guntarti dari Halal Center AD. Kita jeda dulu, ada yang mau lewat berikut ini.